Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu kalorimetri. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kalorimetri kali ini. Pada reaksi kimia akan terjadi reaksi penyerapan atau pelepasan kalor atau energi disertai dengan perubahan suhu. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang kalorimetri, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perubahan energi sebuah sistem dengan cara menghitung suhu di sekitarnya. Kalorimetri itu menggunakan alat yang namanya kalorimeter, yaitu alat yang digunakan untuk menghitung penghantaran panas pada suatu reaksi. Kalorimeter sederhana itu bisa dibuat dari bahan styrofoam atau juga plastik yang bersifat isolator. Untuk menghitung besarnya kalor yang lebih teliti, digunakan kalorimeter boom, yaitu kalorimeter yang dirancang khusus sehingga sistem itu benar-benar terisolasi dan pengukuran perubahan suhunya dapat dihitung secara lebih teliti. Besarnya kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter itu disebut dengan kapasitas kalor kalorimeter dan dilambangkan dengan C besar, C kalorimeter. Konsep yang digunakan pada kalorimetri adalah azas Black yang menyatakan bahwa pada pencampuran dua macam zat, jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat yang memiliki suhunya lebih tinggi itu akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, akan dapat dituliskan seperti ini. Q yang dilepaskan akan sama besarnya dengan Q yang diterima. Atau bisa dijabarkan lagi, Q yang dilepaskan kita bisa menuliskan Q reaksi. Besarnya sama dengan Q yang diterima itu bisa dijabarkan menjadi Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter, tempat reaksi berlangsung. Masing-masing dari persamaan ini bisa dijabarkan lagi. Ini ada Q larutan. Q larutan itu bisa dijabarkan lagi menjadi M kali C kali delta T, di mana M-nya itu adalah massa larutan bersatuan gram, C kecil adalah kalor jenis, satuannya joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya itu adalah perubahan suhu, bisa dalam derajat Celcius atau Kelvin, karena selisihnya itu adalah sama antara Celcius dan Kelvin. Berikutnya, untuk menentukan Q kalorimeter, itu besarnya adalah C kali delta T. C besar ini adalah kapasitas kalorimeter yang bersatuan joule per derajat Celcius. Sedangkan jika ditanyakan entalpi atau delta H, rumusnya menjadi Q reaksi dibagi dengan mol zat yang dilarutkan. Kita mulai membahas contoh soal dari kalorimetri. Yang pertama, dalam kalorimeter boom direaksikan 1,6 gram gas metana, rumusnya CH4, dengan gas oksigen sehingga terjadi kenaikan suhu sebesar 1,6 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalor dari kalorimeter adalah 900 joule per derajat Celcius, lalu massa air dalam kalorimeter itu adalah 100 gram, kalor jenis air adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapakah besarnya entalpi pembakaran gas metana tersebut. Dan ARC diketahui 12 dan H sama dengan 1. Langkah pertama, kita menentukan jumlah mol dulu dari CH4. Rumusnya mol adalah gram dibagi mr
Gramnya diketahui dalam soal adalah 1,6 gram dibagi dengan mrCH4. C-nya tadi 12, lalu H-nya dikalikan 4, jadi 16. Ini didapat molnya sebesar 0,1 mol. Kita tuliskan rumus dari kalor reaksi, yaitu Q reaksi. Cara menghitungnya adalah min kalor dari larutan ditambah dengan kalor dari kalorimeter. Kita masukkan, dijabarkan dulu rumusnya. Q larutan itu adalah M air dikalikan dengan massa jenis air, lalu dikalikan dengan kenaikan suhu. Sedangkan Q kalorimeter itu rumusnya adalah C-nya besar, yaitu kapasitas kalor, dikalikan dengan delta T, yaitu kenaikan suhu. Kita masukkan angkanya, min massa air dalam soal itu adalah 100 gram, 100 dikalikan dengan kalor jenis air itu adalah 4,2 dikalikan dengan kenaikan suhu. Kenaikan suhunya adalah sebesar 1,6. Masih ditambah dengan kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah yang 900. Jadi 900 dikalikan dengan kenaikan suhu juga sebesar 1,6. Jika dihitung yang ini 100 dikalikan 4,2 dikalikan 1,6 itu akan mendapatkan hasil 672. Lalu ditambah dengan ini dikalikan hasilnya adalah 1440. Jika dijumlah akan mendapatkan hasil min 2112, satuannya joule per mol. Selanjutnya kita menghitung delta H atau entalpi reaksi. Rumusnya adalah Q reaksi dibagi dengan jumlah mol. Q reaksinya tadi sudah didapat, hasilnya min 2112 dibagi dengan molnya tadi kita sudah hitung 0,1 mol. Jika dihitung akan didapat hasilnya sama saja dengan dikalikan 10 menjadi min 21.120, satuannya joule per mol. Biasanya diubah menjadi kilojoule, berarti dibagi 1000 akan didapat hasilnya min 21,120, satuannya kilojoule per mol. Kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat reaksi dalam kalorimeter, yaitu antara 10 cm3 larutan NaOH1M dengan 10 cm3 larutan HCl1M. Dan ternyata suhunya terjadi perubahan, yaitu naik dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis larutan itu adalah 4,18 Joule per gram Kelvin, dan kalorimeter itu dianggap tidak menyerap kalor. Kita diminta menentukan besarnya perubahan entalpi dan juga menuliskan persamaan termokimianya. Langkah pertama untuk yang A, kita tuliskan dulu rumus dari mol. Kita mencari mol. Jika terdapat larutan yang diketahui M-nya, maka rumusnya adalah M dikalikan dengan volume. M-nya itu diketahui 1M, jadi sama-sama 1M, berarti 1 dikalikan dengan volumenya itu adalah 10 cm3, sama saja dengan 10 ml. Maka ini hasilnya adalah 10 milimol.
Milimol itu harus kita ubah menjadi mol dibagi 1000. 10 dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,01 mol. Jadi molnya sudah didapat 0,01 mol. Setelah mendapatkan molnya, kita tuliskan rumus Q reaksinya, yaitu min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Pada soal ini ada kata-kata kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor, maka Q kalorimeternya bisa diabaikan atau dianggap 0. Selanjutnya kita masukkan min M larutan dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T. M larutannya, perhatikan di sini ada 10 cm kubik larutan NaOH ditambah dengan 10 cm kubik HCl. Maka volumenya atau masanya di sini kita tambahkan 10 ditambah 10 yaitu 20 dikali dengan kalor jenisnya dalam soal adalah 4,18. Lalu kenaikan suhunya, perhatikan dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius, kenaikannya sebesar 10. Jika dihitung, ini hasilnya adalah min 836 Joule. Selanjutnya, setelah Q reaksi didapat, kita ke rumus delta H reaksi. Rumusnya adalah Q reaksi dibagi dengan mol. Molnya tadi sudah kita dapatkan 0,01. Maka ini hasilnya min 836 dibagi dengan 0,01 akan didapat hasilnya sama saja dikali 100, maka hasilnya adalah 83.600, satuannya Joule per mol. Setelah mendapatkan Joule, biasanya ini diubah menjadi kilojoule. Maka didapat dibagi 1000, maka didapat hasilnya min 83,6 kilojoule per mol. Selanjutnya, pertanyaan yang B adalah kita diminta menuliskan persamaan termokimianya. Kita disuruh membuat reaksi antara NaOH dan HCl. NaOH ditambah dengan HCl itu akan menghasilkan garam. Jadi ini reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam, yaitu garamnya NaCl dan menghasilkan air H2O. Lalu kita tuliskan delta H, hasil perhitungannya sebesar 83,6 kilojoule per mol. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, dilarutkan 4 gram kristal NaOH, yaitu natrium hidroksida, ke dalam kalorimeter yang berisi 200 gram air. Dan ternyata terjadi perubahan suhu dari kalorimeter itu beserta isinya dari suhu 23 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Kita diminta menentukan besarnya entalpi pelarutan NaOH di dalam air jika diketahui kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram Kelvin dan kapasitas kalorimeter 11,5 Joule per Kelvin. Diketahui pula mRNaOH adalah 40. Langkah pertama, kita menentukan dulu mol dari NaOH. Mol itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mR. Gram itu massa NaOH-nya diketahui sebesar 4. Jadi 4 dibagi mR-nya sudah diketahui sebesar 40. 4 dibagi 40 itu hasilnya adalah 0,1 mol. Lalu kenaikan suhunya itu
Bisa kita tuliskan di sini delta T-nya itu adalah dari 23 menjadi 32. Atau kita kurangkan 32 dikurang 23, itu hasilnya adalah 9 derajat Celcius. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari kalor reaksi, yaitu Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q larutannya dijabarkan menjadi M kali C kali delta T, sedangkan Q kalorimeter dijabarkan menjadi C besar dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya. Min M ini yang dimasukkan adalah gram air, 200 dikalikan dengan kalor jenisnya adalah 4,2, lalu dikalikan dengan kenaikan suhunya tadi yang 9, ditambah dengan kapasitas kalor yaitu yang 11,5, dikalikan dengan delta T juga yaitu 9. Selanjutnya jika dihitung ini 200 dikali 4,2 dikali 9 itu adalah 7.560. Lalu ditambah 11,5 dikalikan dengan 9 itu adalah 103,5. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah min 7.663,5, satuannya adalah joule. Yang terakhir adalah menentukan delta H atau entalpi reaksi, maka rumusnya adalah Q reaksi dibagi dengan jumlah mol. Q reaksinya tadi didapat min 7.663,5, itu dibagi dengan molnya yaitu 9, maka didapat hasilnya 851,5, satuannya joule per mol. Demikianlah pembahasan materi kalorimetri dengan 3 contoh soalnya telah selesai kita bahas. Dan selanjutnya untuk evaluasi diri kalian, apakah sudah memahami atau belum materi kalorimetri ini? Berikut ini terdapat 2 latihan soal. Yang pertama, ke dalam kalorimeter direaksikan 60 cm kubik larutan HCl 0,1 M dengan 60 cm kubik larutan NaOH 0,1 M, dan ternyata suhunya naik sebesar 12 derajat Celcius. Ini nanti langsung delta T. Dan jika kalor jenis larutan diketahui 4,2 joule per gram Kelvin, yang ditanyakan adalah entalpi reaksi dan persamaan termokimia. Kemudian soal latihan yang kedua, sebanyak 3,8 gram LiOH yaitu litium hidroksida ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 250 gram air, dan setelah kristalnya melarut, suhu kalorimeternya beserta isinya itu akan naik dari 24 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Jadi nanti delta T-nya sebesar 5 derajat Celcius. Yang diminta adalah menentukan besarnya entalpi pelarutan LiOH dalam air. Jika kalor jenis larutan diketahui 4,18 joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalorimetrinya diketahui sebesar 11,8 joule per derajat Celcius. Alhamdulillah pembahasan materi kalorimetri kelas 11 ini telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang kalorimetri ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.